ini saya akan melanjutkan mengenai karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, selain dia itu menolong, mengarahkan hidup saya dan saudara kepada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang, Roh Kudus itu yang ada di dalam batin kita, itu juga sebetulnya dia melakukan karyanya. Nah, saya ingin bacakan dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26. Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini janji Tuhan kepada orang Israel, kepada kita semuanya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini merupakan landasannya. Ini merupakan kehidupan kita semuanya, bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita, Tuhan akan memberikan roh yang baru dalam batin kita dan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberikan kepada kita hati yang taat. Nah, ini merupakan landasannya, ini merupakan dasarnya. Karena di dalam ayat yang ke-27 dikatakan rohku, roh Tuhan akan kuberikan diam di dalam batinmu. Amen. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, ayat ini Yehezkiel 36 ayat yang ke-27 ini merupakan nubuatan daripada pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Bapak Ibu dan semua saudara. Nah, malam hari ini kita akan bicara secara khusus mengenai karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan lihat sama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Jadi ketika Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, itu sebetulnya tidak nganggur. Dia tidak nganggur. Dia akan menolong saudara, dia akan memimpin saudara, dan dia akan memanifestasikan keberadaannya dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan oh, ini pimpinan Roh Kudus. Ya, ini bukan saya. Nanti kita akan baca di dalam ayat-ayat yang Galatia 5 ayat 16 dan berikut seterusnya, itu mengenai dua kehendak, satu kehendak daging dan satu kehendak Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap saya dan saudara itu sedang melakukan sesuatu, itu sedang berkarya, itu sedang bekerja. Di dalam ayat-ayat ini disebut berbuah. Nah, saya percaya kita semua memerlukan akan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, memerlukan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita semuanya. Nah, mari lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, keinginan daging itu adalah keinginan manusiawi, keinginan jiwani, keinginan jasmani. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan Roh Kudus, Roh Tuhan, berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu dan semua saudara, apa sih yang Roh Kudus itu lakukan dalam kehidupan kita. Sekarang ini kita akan bicara mengenai buah-buah roh. Mungkin minggu depan kita akan masih bicara mengenai Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itulah yang menggantikan posisi Yesus. Roh Kudus itulah yang kalau dulu murid-muridnya itu bersama dengan Yesus, Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan memberikan, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang penghibur yang lainnya, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, sayang sekali
Sayang sekali kalau saya dan saudara itu tidak menyadari kehadirannya dan tidak menyadari akan pekerjaan roh dalam kehidupan kita. Itu terlalu sayang. Itu terlalu sayang. Saya berdoa malam hari ini Tuhan itu memberikan pengertiannya, memberikan wahyunya, memberikan hikmatnya, supaya saudara dan saya itu betul-betul mengerti bahwa Roh Kudus itu melakukan sesuatu. Roh Kudus itu berkarya, Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Nah, dalam kehidupan kita itu kan ada keinginan daging, keinginan jasmani, keinginan manusiawi itu ada. Ya, dan karena kita ini punya dosa keturunan, kecenderungan kehidupan kedagingan kita itu adalah yang disebut dengan dosa. Mari kita akan baca. Ayat-ayat ini akan menunjukkan dan memberikan rinciannya. Ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, dalam hal ini Roh Kudus, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, karena Taurat itu diberikan kepada Musa. Pada waktu itu Taurat itu ditulis di atas loh batu. Kalau sekarang yang Roh Tuhan, hukum roh itu ditulis di dalam hati kita, di dalam batin kita, di dalam roh kita, bukan di atas batu seperti pada waktu zaman Musa. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini perbuatan daging atau perbuatan duniawi atau perbuatan jasmani kita. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, perkelahian, pertarungan, roh pemecah, kemudian kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat dalam bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita bisa lihat tadi, kita rincian dari perbuatan daging, perbuatan jiwa kita, perbuatan jasmani kita, perbuatan daging yang sudah kecampur dengan dosa. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, perselisihan, marah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, pertengkaran, roh pemecah belah, kedengkian, iri hati, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ayat yang ke-22 dan 23 itu ajaib. Tetapi dikatakan ini buah roh. Rohnya itu bukan roh kita, karena ini R-nya itu R besar, tapi buah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya tadi itu bicara mengenai perbuatan daging, perbuatan dosa, karena itu setiap kali daging kita, jiwa kita, manusia jiwani kita itu terus mendorong hal-hal yang sifatnya itu perbuatan daging dan perbuatan dosa. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya dan saudara itu dia mengeluarkan buah roh. Dia mengeluarkan buah roh. Jadi saya berharap Bapak Ibu dan kita semuanya menyadari bahwa Roh Kudus itu ingin mengeluarkan buahnya dalam kehidupan saya dan saudara dan lewat hidup saudara dan saya. Ya, saudara sedang misalkan katakanlah saudara sedang jengkel. Pilihannya kan begini, biasanya marah atau sabar. Kalau kita mengikuti akan kehendak daging kita dijengkelkan, ya kita marah. Ya kita marah, kita jengkel, kita lalu berseteru dengan yang lainnya. Nah, kita akan marah, tapi buah roh itu kesabaran. Jadi pada waktu momen tertentu saudara sedang mengalami situasi
pilihannya itu marah atau sabar, tergantung siapa yang saudara dengar dan tergantung siapa yang saudara mau turuti. Karena Alkitab mengatakan kalau kamu sudah hidup oleh Roh, hendaklah kamu juga dipimpin oleh Roh. Ya, hiduplah oleh Roh. Kalau saudara ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu sudah hidup oleh Roh. Nah, Alkitab mengatakan kalau saudara itu hidup oleh Roh, izinkan saudara Roh itu memimpin saudara. Karena Roh itu mengeluarkan buahnya. Roh Kudus itu tidak lalu diam, berpaku tangan, lalu pasif dalam kehidupan kita. Itu tidak. Roh Kudus itu tidak pasif, dia terus memproduksi akan buahnya. Cuman pertanyaannya adalah ketika saudara memutuskan sesuatu, saudara ikuti yang mana? Ya, saudara sedang mengalami masalah, saudara marah, ya dikatakan, lalu saudara berselisih, iri hati, lalu apa namanya itu ya, dengki dan sebagainya, atau saudara lebih memilih bersukacita. Karena buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara lebih memilih mana nih ya? Perselisihan, kepentingan diri sendiri dan sebagainya, atau saudara memilih damai sejahtera? Saudara egois, ya dikatakan kepentingan diri sendiri. Atau saudara menjadi orang yang murah hati. Semuanya itu adalah pilihan kita. Kita mau hidup dipimpin siapa? Jadi jangan katakan begini, Roh Kudus ini di dalam hati saya ngapain ya? Kenapa tidak melakukan apa-apa? Oh tidak. Dia selalu mengeluarkan buah, yaitu buah roh, tabiat yang baik. Nah, tergantung bagaimana saudara dan saya itu lalu meresponinya.